Sebelum kita memulai, saya akan memberikan beberapa perbaikan sedikit aja mengenai bab 2 yang ternyata ada yang salah dan saya sudah perbaiki sekarang. Berikut merupakan penjelasannya. Jadi hal-hal yang saya perbaiki itu data splitting terlebih dahulu. Nah, ketika sudah melakukan data splitting, maka sisanya itu boleh dilanjutkan. Dan ada beberapa bagian yang berbeda setelah data splitting. Berikut merupakan bagian berbedanya. Terdapat mengidentifikasi dan mengatasi outlier, data standardization, dan cara mengatasi ketidakseimbangan data. Sebelumnya saya menggunakan smooth, tapi setelah diketahui ternyata cara saya salah, jadi saya melakukannya dengan cluster. Dan clusternya terdapat dari 1 sampai 3 kali lipat. Arsitektur logistic regressionnya saya menggunakan tipe, fungsi aktivasi, regularisasi, parameter awal, dan library sebagai berikut. Logistic regression bekerja dengan mempelajari koefisien bobot untuk setiap fitur input, kemudian menggunakan fungsi sigmoid untuk mengkonversi nilai linear menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Jika probabilitas lebih besar dari 0,5, maka diprediksi sebagai stroke atau 1, dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka diprediksi sebagai non-stroke atau 0. Pada arsitektur decision tree juga, tipe, kriteria, parameter awal, dan library-nya adalah sebagai berikut. Decision tree bekerja dengan membangun struktur pohon keputusan secara rekursif, memisahkan data berdasarkan fitur yang menghasilkan penurunan Gini impurity terbesar pada setiap node. Pada baseline 1 kali lipat, untuk logistic regression baseline, hasilnya menunjukkan kondisi good fit, artinya selisih antara train akurasi dan validation akurasi sangat kecil, hanya minus 0,0145. Decision tree baseline mengalami overfitting yang sangat parah. Train akurasinya mencapai 1,0000 yang berarti sempurna di data training. Namun selisihnya sangat besar, yang berarti pola ini hanya menghafal seluruh pola di data training tapi tidak mampu mengenali data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada rasio 2 kali lipat, logistic regression baseline berada di dalam kondisi good fit dengan selisih train validation yang kecil. Ini menunjukkan bahwa logistic regression cukup stabil meskipun rasio data berubah. Decision tree mengalami overfitting. Train akurasi tetap sempurna, namun validation akurasi tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih banyak data non-stroke, pohon sedikit lebih mampu melakukan generalisasi meskipun belum cukup untuk menghilangkan overfitting. Pada rasio 3 kali lipat, logistic regression berstatus good fit. Decision tree baseline berstatus overfitting dengan train akurasi tetap sempurna. Pohon sedikit lebih mampu melakukan generalisasi meskipun belum mencapai kondisi good fit. Pada hyperparameter tuning dilakukan dengan menggunakan grid search CV dengan 5-fold stratified cross validation dan scoring berdasarkan F1 score. Berikut merupakan parameternya, tapi untuk rasio 2 kali lipat saya menambahkan parameter class weight dengan pilihan balance dan non. Dan untuk rasio 3 kali lipat, saya menemukan bahwa nilai C seperti 0,01 dan 0,1 menyebabkan underfitting, sehingga saya menghapusnya. Pada hyperparameter tuning decision tree, saya memiliki parameter sebagai berikut, dan pada rasio 1 kali lipat, saya memiliki tujuan untuk membatasi kedalaman pohon agar tidak tumbuh terlalu dalam seperti pada baseline. Dan pada 2 kali lipat, saya menambahkan class weight, dan pada rasio 3 kali lipat, saya melakukan pembatasan max depth agar pohon tidak kembali overfitting. Pada observasi setelah tuning, pada rasio 1 kali lipat, logistic regression tool mengalami sedikit overfitting karena C0,01 yang dipilih grid search CV ternyata menghasilkan regulasi yang terlalu kuat. Decision tree tune juga masih overfitting meskipun sudah berkurang dari baseline. Pada rasio 2 kali lipat, baik logistic regression tool maupun decision tree tune berstatus good fit. Pada rasio 3 kali lipat, kedua model berstatus good fit setelah perbaikan parameter grid dan pembatasan max depth. Pada pre-planning aggressive decision tree, saya menggunakan parameter yang jauh lebih ketat. Max depth dibatasi hanya sampai 4, min sample split dinaikkan drastis agar 0 hanya boleh dipisah jika datanya cukup banyak. Min sample sleeve juga dinaikkan agar setiap pohon daun memiliki minimal data yang memadai. Ditambahkan juga dengan parameter max features yang membatasi jumlah fitur yang digunakan per split. Dan CCP alpha yang merupakan cost complexity planning untuk memangkas cabang pohon yang tidak terlalu berkontribusi. Hasilnya, decision tree pre-planning agresif berhasil mencapai kondisi good fit. Pada holdout validation 1 kali lipat, logistic regression ROC yang dihasilkan sangat tinggi, yang berarti model sangat baik dalam membedakan pasien yang beresiko stroke dari yang tidak beresiko. Dan pada decision tree pre-planning agresif, ROC AOC-nya rendah,
yang berarti kemampuan pembeda decision tree masih di bawah logistic regression. Dan precision pada kedua model tergolong rendah. Pada rasio 2 kali lipat, hasil whole-out validation menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan rasio 1 kali lipat. Logistic regression menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, yang membuktikan bahwa pembobotan kelas minoritas sangat krusial untuk menjaga sensitivitas model dalam mendeteksi stroke. Decision tree tone juga menunjukkan hasil yang lebih baik dengan recall yang tinggi dan berstatus good fit. Pada rasio 3 kali lipat, logistic regression menghasilkan ROC-AOC tertinggi di antara semua whole-out validation, yang berarti kemampuan membedakan sangat baik. Recall juga tinggi yang menunjukkan model masih efektif mendeteksi kasus stroke. Pada K-fold cross validation dengan 5 fold pada training set memiliki tujuan mengukur stabilitas dan konsistensi model. Tanda plus minus setelah angka menunjukkan variansi atau ketidakstabilan nilai antar fold. Semakin kecil nilai plus minus, semakin stabil dan konsisten model tersebut. Pada rasio 1 kali lipat, logistic regression menunjukkan F1 score CV yang lebih tinggi dibandingkan rasio 2 dan 3 kali lipat. Pada rasio 2 kali lipat, F1 score CV logistic regression lebih rendah dari rasio 1 kali lipat. Decision tree tone juga menunjukkan hasil yang baik. Pada rasio 3 kali lipat, F1 score CV cenderung lebih rendah karena training set semakin didominasi non-stroke, sehingga model lebih konservatif dalam memprediksi stroke. Pada evaluasi final test 1 kali lipat, logistic regression tone menghasilkan nilai stroke yang baik, dan ROC-AOC adalah yang tertinggi di antara semua model dan semua rasio, yang berarti kemampuan membedakannya paling unggul. Pada decision tree pre-planning agresif, menghasilkan recall yang sedikit lebih rendah dari logistic regression, namun ROC-AOC juga lebih rendah, yang berarti logistic regression lebih andal dibandingkan decision tree. Pada confirmation matrix dan ROC rasio 1 kali lipat, menunjukkan secara detail beberapa banyak prediksi yang benar dan salah. True positif adalah kasus stroke yang berhasil diprediksi sebagai stroke, dan false negatif adalah kasus stroke yang salah diprediksi sebagai non-stroke. ROC-AOC curve menunjukkan trade-off antara true positive rate atau recall dan false positive rate pada berbagai threshold. Semakin tinggi kurva menjauh dan garis diagonal putus-putus, semakin baik kemampuan model dalam membedakan stroke dan non-stroke. Kurva logistic regression tone yang lebih tinggi dan jauh lebih bagus dari garis diagonal membuktikan kemampuan pembeda yang lebih baik daripada decision tree. Pada rasio 2 kali lipat, hasil tes menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan 1 kali lipat, dikarenakan lebih banyak non-stroke di training, sehingga model lebih akurat secara keseluruhan. Pada 2 kali lipat, confusion matrix dan ROC-AOC yang menunjukkan pola yang mirip dengan rasio 1 kali lipat, namun dengan akurasi yang lebih tinggi. ROC-AOC logistic regression juga sedikit lebih rendah dari rasio 1 kali lipat, yang berarti kemampuan pembeda di semua threshold sedikit berkurang. Pada rasio 3 kali lipat, logistic regression baseline dan logistic regression tone menghasilkan nilai yang identik. Ini berarti untuk data dengan rasio 1:3, parameter default logistic regression sudah optimal dan tuning tidak memberikan nilai tambah yang berarti. Pada baseline akurasi yang sangat tinggi, namun recall stroke sangat rendah. Yang berarti adalah akurasi yang tinggi belum tentu berarti model bagus untuk kasus yang tidak seimbang. ROC-AOC decision tree pada rasio 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan rasio 2 kali lipat, menunjukkan bahwa kemampuan membedakan decision tree menurun ketika rasio non-stroke semakin besar. Feature importance menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi model. Pada rasio 1 kali lipat, logistic regression terdapat fitur age menjadi paling dominan dengan koefisien tertinggi. Ini konsisten dengan temuan IDS sebelumnya bahwa semakin tua seseorang, semakin tinggi resiko stroke-nya, diikuti oleh hypertension dan heart disease. Pada decision tree pre-planning agresif, hasilnya berbeda. Hypertension dan heart disease justru menjadi fitur penting, diikuti evermerit dan baru kemudian age. Perbedaan ini terjadi karena decision tree mempelajari pola dengan cara yang berbeda dari logistic regression. Pada feature importance rasio 2 kali lipat, logistic regression masih menempatkan age sebagai fitur terpenting, namun nilainya lebih kecil dibandingkan rasio 1 kali lipat. Fitur-fitur lainnya seperti hypertension dan heart disease hampir tidak berkontribusi pada rasio ini. Pada decision tree, age tetap menjadi fitur terpenting dengan proporsi yang sangat dominan, diikuti BMI dan average glucose level. Pada rasio 2 kali lipat, decision tree menemukan bahwa kondisi fisik seperti BMI dan kadar glukosa lebih informatif untuk memisahkan kelas. Pada rasio 3 kali lipat, logistic regression, fitur-fiturnya seperti heart disease dan hypertension juga mulai berkontribusi lebih signifikan. Pada perbandingan model rasio 1 kali lipat, sebenarnya hanya 4 model yang dibandingkan, yaitu logistic regression baseline dan tune, lalu decision
pre-baseline, dan tune agresif. Logistic Regression Tune menghasilkan ROC AOC tertinggi di antara semua model dan di semua rasio, yang berarti kemampuan pembandingnya paling unggul. Logistic Regression Baseline menghasilkan F1 score tertinggi, yang berarti keseimbangan antara precision dan recall paling baik. Logistic Regression secara keseluruhan mengungguli decision tree di hampir semua metrik penting, terutama ROC, AOC, dan F1 score. Pada rasio 2 kali lipat, Logistic Regression Baseline menghasilkan F1 score tertinggi di antara semua model dan di semua rasio. Rasio yang paling menguntungkan untuk Logistic Regression dalam hal keseimbangan antara mendeteksi stroke dan menghindari fase alarm terdapat pada rasio 2:1 ini. Decision Tree Tune rasio 2 kali lipat menunjukkan peningkatan F1 score yang signifikan dibandingkan Decision Tree di rasio 1 kali lipat. Penambahan class weight balance terbukti sangat efektif dalam meningkatkan performa Decision Tree. Pada rasio 3 kali lipat, Logistic Regression Baseline dan Tune menghasilkan nilai yang identik. Hal ini terjadi karena parameter default Logistic Regression sudah optimal untuk rasio ini, sehingga tuning tidak memberikan perbedaan. Decision Tree Baseline pada rasio ini menghasilkan akurasi sangat tinggi, namun recall stroke sangat rendah. Model yang overfitting dan tidak berguna untuk tujuan medis meskipun angka akurasinya terlihat bagus. Decision Tree Tune berhasil memperbaiki recall, namun ROC AOC-nya lebih rendah dibandingkan Decision Tree Tune di rasio 2 kali lipat. Berarti rasio 3:1 kurang menguntungkan untuk Decision Tree dibandingkan rasio 2:1. Berikut merupakan hasil analisis yang saya dapatkan. Pertama, Logistic Regression konsisten lebih unggul daripada Decision Tree pada semua rasio. Kedua, Decision Tree selalu overfitting pada kondisi baseline pada semua rasio dengan akurasi sempurna. Ketiga, penambahan class weight balance terbukti efektif pada rasio 2 kali lipat dan 3 kali lipat. Keempat, Logistic Regression Tune pada rasio 1 kali lipat mengalami sedikit overfitting namun ROC AOC meningkat. Kelima, precision rendah di semua model dan semua rasio. Dan keenam, feature importance menunjukkan age sebagai fitur terpenting di semua rasio. Kesimpulan hasil yang saya dapatkan adalah: pertama, rasio 2 kali lipat direkomendasikan sebagai rasio terbaik secara keseluruhan. Kedua, Logistic Regression adalah model yang lebih direkomendasikan. Ketiga, semakin besar rasio tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik.